Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem, sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Masih dalam suasana Natal, kita bergembira. Ada beberapa orang yang memberikan salam kepada saya, ucapan selamat Natal. Beberapa hari yang lalu juga ada beberapa orang kunjungan ke sana ke sini, mengingatkan saya pada masa kecil. Ketika saya kecil dulu dalam perayaan yang seperti ini, perayaan Natal atau Paskah, selalu ada kunjungan. Baik orang berkunjung di tempat kami, atau kami berkunjung ke tempat mereka. Dan hal itu sudah menjadi hal yang lazim, hal yang biasa. Sama ketika hari-hari biasa, ketika kami kecil, orang tua kami selalu mengajak untuk ikut dalam doa lingkungan. Dalam doa lingkungan, motivasinya sungguh bukanlah hal yang kudus, tetapi lebih kepada sosial. Mengapa kita harus ikut doa lingkungan? Karena kita menghormati orang yang telah menyiapkan.
menyiapkan tempat, menyiapkan mungkin ada snack atau minuman dan lain sebagainya. Ketika kita datang dalam doa lingkungan, banyak hal yang dapat kita peroleh. Keluarga menjadi tempat kita belajar untuk tumbuh dalam iman, tumbuh dalam pelayanan, dan juga mempunyai semangat sosial yang tinggi. Kita tahu dalam bacaan pertama bagaimana keluarga Samuel diceritakan. Samuel dididik sebagai anak Allah. Kita tahu bagaimana peristiwa yang dialami oleh Hana ketika dia mendapat kabar akan mengandung seorang anak. Dan ia yakin bahwa anak tersebut merupakan anugerah Allah, merupakan belas kasih Allah yang diberikan kepada keluarganya. Dan inilah saatnya ketika Samuel lahir, ketika dia sudah tumbuh, ini saatnya dipersembahkan kepada Allah. Apa yang kita terima dari Allah, dia berikan kepada Allah. Hana mempersembahkan anaknya kepada Allah. Dan kita tahu bagaimana perjalanan Samuel. Sebagai anak Allah, ia akan menjadi seorang imam, nabi, dan hakim. Ia juga yang kemudian memberkati raja-raja seperti Daud. Dan kemudian mereka, keluarga Samuel, menjadi orang yang taat kepada Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana tentang keluarga Yesus. Diceritakan tadi pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah mengingatkan mereka pada peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan itulah hari di mana orang diajak untuk berziarah. Dalam peziarahan itu memang yang lazim adalah orang laki-laki dewasa. Tetapi karena Yesus tumbuh dalam didikan yang taat kepada Allah, Yesus dan Maria ikut serta dalam peziarahan tersebut. Mengingatkan betapa keluarga ini menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang taat kepada Allah. Namun dalam peristiwa itu ada yang membuat mereka terpisah selama 3 hari. Mereka kembali mencari Yesus yang tidak ada dalam kerumunan mereka. Dan setelah bertemu dengan Yesus, setelah 3 hari lamanya, mereka pun akhirnya kembali ke tempat mereka. Di sana Yesus menunjukkan hikmatnya lewat pertanyaan dan jawaban yang diajukan bersama dengan ahli-ahli Taurat. Dalam perjalanan waktu, Yesus menunjukkan hubungan kasih antara Allah dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kita sebagai keluarga Kristiani, kita dalam bacaan kedua diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Namun hal ini ada konsekuensinya, yaitu ajakan untuk menaati perintah Allah. Kita diajak untuk percaya kepada Allah dan saling mengasihi. Keluarga kita ingat sebagai Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, gereja kecil, tempat memperoleh pendidikan dan asuhan iman pertama kalinya. Maka selalu diingatkan bahwa orang tua harus mengajak anak-anaknya mengenal iman Kristiani dengan membuat tanda salib misalnya. Mengajarkan doa-doa pokok, Bapa kami, Salam Maria,
kemuliaan, dan lain sebagainya. Karena kita yakin bahwa dalam keluarga kita mampu mendidik anak kita menjadi keluarga Kristiani. Dan sebagai keluarga Kristiani, melalui baptisan, kita diangkat menjadi anak Allah, menjadi tubuh Kristus di mana Kristus menjadi kepalanya, dan kita anggota tubuhnya. Sebagai anggota tubuh kita diajak untuk saling bahu-membahu, berjalan bersama Kristus agar mencapai tujuan yaitu keselamatan. Minggu ini kita membuka tahun Yubelium biasa. Kalau kita melihat dalam media sosial, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, kita melihat Bapak Paus telah membuka pintu suci di Roma. Dan ini mengajak kita untuk merenungkan peziarah harapan. Kita manusia yang berada dalam peziarahan, berharap akan kasih Allah yang menyertai kita selamanya. Dan itulah yang akan kita renungkan selama 1 tahun ini. Bersama dengan Yubelium biasa, kita diajak untuk merasakan belas kasih Allah kepada kita. Yesus yang adalah belas kasih selalu menyertai kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diajak untuk merasakan, untuk menemukan hal-hal mana yang merupakan belas kasih Allah itu bagi kita. Dan mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat pesta keluarga kudus ini, kita menghadirkan Yesus dalam keluarga kita. Sebab kita yakin bahwa keluarga kudus menjadi kudus karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan mari dalam keluarga kita menghadirkan Yesus yang berbelas kasih di dalam keluarga kita. Sehingga antar anggota, antara orang tua dan anak dan orang tua dapat saling memberikan cinta kasih yang mewarnai hidup keluarga kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar ini mengantar kita ke hidup yang kekal.